Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas materi siklus penyelesaian transaksi T plus 2 yang ada pada Bursa Efek Indonesia dengan saya, Randy Ridwansyah. Apa itu siklus penyelesaian? Siklus penyelesaian adalah jeda hari sejak transaksi dilakukan oleh investor hingga dengan transaksi tersebut diselesaikan. Sehingga dapat dikatakan setelah investor melakukan transaksi penjualan maupun pembelian efek, maka transaksi tersebut harus diselesaikan dengan cara penjual menyerahkan sejumlah efek dan pembeli menyerahkan sejumlah dana pada hari penyelesaian yang telah ditentukan. Hal inilah yang disebut dengan penyelesaian transaksi. Dan bagaimana siklus penyelesaian di Bursa Efek Indonesia? Siklus penyelesaian transaksi di Bursa Efek Indonesia melibatkan 3 entitas terkait, yakni Bursa Efek Indonesia, Clearing dan Penjaminan Efek Indonesia, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia. Entitas-entitas tersebut memiliki fungsi yang berbeda, di mana berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Pasar Modal, bahwa Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Berikutnya, Clearing dan Penjaminan Efek Indonesia adalah pihak yang menyelenggarakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Terakhir, Kustodian Sentral Efek Indonesia adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain. Saat ini, mekanisme penyelesaian transaksi bursa memerlukan waktu 3 hari bursa setelah transaksi terjadi. Secara garis besar, mekanisme tersebut dapat dibagi menjadi beberapa tahap, yakni 1. Tahap pembukaan rekening, 2. Tahap melakukan pemesanan, dan 3. Tahap penyelesaian transaksi. Lalu, apa itu T plus 2? Yang dimaksud dengan siklus penyelesaian T plus 2 merupakan penyelesaian di mana penyerahan efek oleh pihak penjual dan penyerahan dana oleh pihak pembeli dilakukan pada hari bursa kedua setelah terjadinya transaksi bursa. Mengapa harus T plus 2? Kemajuan teknologi yang diterapkan oleh bursa di dunia menjadikan proses penyelesaian transaksi menjadi lebih cepat. Kendala-kendala seperti pemindahan dana atau efek yang diperdagangkan, kekeliruan pencatatan transaksi, dan permasalahan lainnya yang dahulu pernah dialami bursa menjadi semakin berkurang. Teknologi ini terus berkembang sehingga perdagangan saham sudah dapat dijalankan melalui perusahaan masing-masing secara remote trading dan dilakukan tanpa warkat atau scriptless. Pemanfaatan teknologi ini telah banyak membantu proses transaksi saham menjadi lebih efisien di seluruh dunia. Setelah memahami T plus 2, berikut adalah latar belakang dan tujuan dari T plus 2. Latar belakang yang pertama adalah tren penerapan penyelesaian transaksi pada bursa-bursa global menjadi T plus 2. Sebagai contoh, kesuksesan Uni Eropa menjadi dorongan bagi bursa lain untuk menerapkan hal yang sama. Maka, tahun 2015 hingga 2018, ada sekitar 58 bursa global yang sudah menerapkan siklus penyelesaian transaksi T plus 2 tersebut. 2. Kemajuan dan integrasi sistem teknologi informasi memungkinkan penyelesaian transaksi lebih efisien dan lebih cepat dari T plus 3. Sedangkan untuk tujuan T plus 2 itu sendiri adalah harmonisasi siklus penyelesaian transaksi dengan bursa-bursa global. Selanjutnya, meningkatkan efisiensi penyelesaian transaksi. Dan terakhir, meningkatkan likuiditas transaksi dan pemanfaatan dana lebih cepat. Berikut ini adalah bursa global yang sudah menerapkan T plus 2. Berdasarkan gambar berikut, dapat kita lihat bahwa hampir
seluruh bursa besar di dunia sudah menerapkan proses penyelesaian transaksi T+2. Jadi, apa saja manfaat dari proses penyelesaian transaksi T+2? Yang pertama, efisiensi proses penyelesaian, yaitu dapat meningkatkan penurunan biaya penyelesaian bagi pelaku secara jangka panjang. Yang kedua, penyelarasan waktu dengan bursa dunia, bertujuan untuk meningkatkan efektivitas bagi pelaku, khususnya nasabah asing di mana mereka cukup menerapkan waktu penyelesaian yang sama tanpa ada perbedaan antara bursa-bursa dunia. Yang ketiga, likuiditas pasar dan perputaran yang lebih cepat. Dengan waktu penyelesaian yang lebih cepat, efek yang telah dibeli oleh investor dapat dijual kembali dalam waktu yang lebih cepat sehingga pasar menjadi lebih liquid. Yang keempat, penurunan risiko counterparty dan pasar. Dengan mempercepat siklus penyelesaian akan membantu memitigasi risiko pasar dengan mengurangi exposure antara pihak yang bertransaksi dan juga KPI itu sendiri sebagai lembaga penjamin. Setelah mengetahui tentang T+2, bagaimana proses penyelesaian transaksi pada setiap pasar setelah T+2 diterapkan? Penyelesaian transaksi pada pasar reguler mengalami perubahan menjadi T+2 dan untuk pasar tunai dan negosiasi tidak mengalami perubahan. Berikut ini adalah efek-efek yang terdampak dari implementasi T+2. Percepatan penyelesaian transaksi T+2 hanya mempengaruhi 4 jenis efek yang tercatat di bursa, yakni saham, ETF, dire, dan waran. Lalu, bagaimana alur penyelesaian transaksi setelah T+2 diimplementasikan? Berdasarkan gambar berikut ini, entry order tetap dilakukan pada T+0, namun penyelesaian transaksi dipercepat dari T+3 menjadi T+2. Bagaimana T+2 dapat mempengaruhi Anda dalam melakukan transaksi? Transaksi yang terjadi pada hari terakhir T+3 akan diselesaikan pada saat yang bersamaan dengan transaksi pada hari pertama T+2. Pelaku diharapkan untuk memperhatikan kecukupan dana dan efek untuk menghadapi penyelesaian dalam jumlah besar pada hari tersebut. Hal ini hanya terjadi satu kali pada penyelesaian pertama T+2. Berikut ini adalah alur aksi korporasi pada saat masa transisi. Untuk mencegah dampak kompleksitas terhadap perubahan sistem, maka SRO mengusahakan agar tidak terdapat recording date aksi korporasi pada masa transisi T+2, yaitu 26, 27, dan 28 November 2018. Recording date akan kembali normal pada 29 November 2018. Selanjutnya, aksi korporasi yang ditiadakan jadwalnya adalah 1. HMTD, 2. Dividen tunai, 3. Dividen interim tunai, 4. Dividen saham, dan 5. Saham bonus. Selain itu, perubahan tanggal KUM dan X pada pasar reguler atas aksi korporasi perusahaan tercatat yang sebelumnya jarak antara KUM reguler ke recording date adalah 3 hari bursa akan berubah menjadi 2 hari bursa. Berikut ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan oleh pelaku pasar. Pada double settlement day, KPI akan mengeluarkan daftar hasil clearing gabungan antara transaksi hari T+3 terakhir dan transaksi T+2 pertama untuk per anggota clearing. Dan selanjutnya, apabila nasabah melakukan transaksi beli dan jual pada kedua hari tersebut pada lebih dari satu anggota clearing, maka nasabah tersebut akan memiliki kewajiban serah dan hak terima secara terpisah
per anggota clearing dan tidak di-netting oleh KPEI. Demikian materi penyelesaian transaksi T+2 kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Saya Randy Ridwansyah, sampai jumpa.